Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membongkar kembali yaitu tentang Habib-Habib Ba'lawi yang dimana mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka ini akhlak dan perilakunya ini nyeleneh dan bahkan mereka ini berbangga-bangga dengan nasab-nasab mereka dan seakan-akan merendahkan yaitu dari di luar golongan mereka dan menganggap ya orang-orang yang tidak bernasab seperti mereka itu adalah seperti budak yang dimintai, yang diperas, bahkan mereka ini meminta istri kepada mukibinya. Na'udzubillah ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini ada Bahar bin Smith yang dimana Bahar bin Smith ini mengatakan bahwasanya menyuruh seseorang itu untuk azan lalu kemudian di stop. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu kakek ane apa kakek ente? Nah teman-teman, disitulah ya apakah benar ya cucu Rasulullah kok seperti ini? Lalu kemudian selalu berkuar-kuar di dalam tubuh ane ini mengalir darah suci, yaitu darah kakek kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah keberanian. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak video tersebut. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Hah? Nah, ya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi ente? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya sifat kesombongan Bahar bin Smith yang mengaku-ngaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya kalau benar-benar ya cucu Nabi, kalau ini benar ya, memang kalau salah itu tidak dihukum, lalu kemudian anti hukum, lepas hukum. Nggak seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demi Allah. Ini adalah perkataan Rasulullah ya teman-teman. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6788 dan Muslim nomor 1688. Nah teman-teman, jadi kalau kita lihat perkataan dari Bahar bin Smith ini adalah bentuk kesombongan seakan-akan Bahar bin Smith ini nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian bebas dari hukum gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita ini membersihkan ya, yaitu orang-orang yang mengaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak sedikit pun itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, yaitu mari kita simak, yaitu penjelasan dari Kiai Imad Al-Bantani, yang dimana Kiai Imad Al-Bantani itu kaget ya, kok ada yang mengaku cucu Nabi, tapi akhlaknya, lalu kemudian dengan sombongnya, dan seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh?
Naudzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi. Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udeng-udeng, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten soma saumad dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu, wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wal tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Eta turunan Nabi pokoknya mah pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim, padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya, oknum Habib-Habib ini sangat meresahkan kaum muslimin, yang dimana mereka ini berbangga-bangga dengan nasab. Bahkan ya teman-teman ya, nasab itu tidak akan bisa menolong. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya, oknum Habib-Habib ini ya, di mana mereka ini kalau berceramah itu selalu meninggikan kelompoknya, selalu meninggikan yaitu keturunan-keturunannya, dari kakek-kakeknya, datuk-datuknya, bahwasanya datuk mereka ini adalah waliullah yang bisa terbang, lalu kemudian yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar, dan lain-lain. Tentunya apa yang mereka ucapkan kepada kaum muslimin itu adalah bohong, khurafat yang tidak benar. Karena kalau mereka ini berceramah, kalau tidak dawir, ya ngibul. Kalau tidak ngibul, ya cabul. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi, walau engkau seorang Habib ya, walau engkau seorang Habib, itu pun masih diperselisihkan. Namun teman-teman, kadang kita lihat tingkah laku mereka ini sangat aneh sekali. Kadang ya mereka ini membuat amalan sendiri, padahal tidak pernah diwariskan oleh leluhur mereka. Siapa yang jelek amalnya, maka tidak ada manfaat kedudukan atau nasab mulianya, walaupun engkau seorang Habib, tapi masih diperselisihkan. Dan ini ada hadis dari Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2699 dari Abu Dawud Hurairah. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, nasab itu tidak ada guna walau engkau itu keturunan Nabi. Siapa yang lamban amalnya, maka itu tidak bisa mengejar kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keturunan yang mulia, nasabnya itu tidak bisa mengejar derajat mulia di sisi Allah. Karena kedudukan mulia di sisi Allah adalah timbal balik dari amalan yang baik, bukan dari nasab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, yaitu kesombongan dari Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini selalu meninggikan nasab-nasabnya dan selalu mengaku di dalam tubuh ane ini ada mengalir darah suci, yaitu darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, Bahar bin Smith kalau berceramah selalu berdongeng khurafat. Kalau nggak berdongeng khurafat, ya mencaci maki,
mencaci maki pemerintah, dan mencaci maki di luar kelompoknya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.